Halo semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mereview perbandingan antara donat madu dan donat Yomart Cafe. Nah, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fadal Muhammad. Saya Alfian Nurendika, saya Bunga Anastasia Farel. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, ayo. Bye. Mau yang itu, yang ini yang sebelah sini kan yang sebelah sini ya. Almond satu. Donat adalah makanan yang digoreng. Donat ini dibuat dari adonan tepung terigu, gula pasir, kuning telur, ragi roti, dan juga mentega. Donat yang paling umum adalah donat dengan bentuk seperti cincin dan ada lubang di tengahnya. Biasanya ditaburi dengan meses atau gula halus. Sedangkan donat dengan bentuk bundar diisi isian manis seperti selai, jelly, krim, coklat, dan juga custard. Asal-usul donat seringkali menjadi sumber perdebatan. Ada salah satu teori yang mengatakan bahwa donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup seperti kue kering, pai krim, dan juga pai buah. Tapi, cerita lain mengatakan juga bahwa donat berbentuk cincin diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark bernama Hansen Jerry. Nah, kemudian, bagaimana sejarah donat Indonesia? Pada tahun 1968, stand American Donut di Jakarta Fair, yang sekarang disebut dengan Pekan Raya Jakarta, merupakan perintis donat yang digoreng dengan mesin otomatis. Sejak itu, American Donut memiliki tradisi tahunan membuka stand di Pekan Raya Jakarta hingga sekarang. Pada tahun 1985, Dunkin Donuts membuka gerai pertama di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, yang terus berkembang menjadi lebih dari 200 gerai di berbagai kota di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan donat-donat waralaba asing lainnya seperti Master Ring, Master Donut, dan Mr. Donut. Demam donat ini dibangkitkan kembali oleh Jeko Donuts dan Coffee yang membuka gerai pertamanya di Supermall Karawaci pada tanggal 26 Juni 2005. Keberhasilan Jeko ini juga diikuti Krispy Kreme yang membuka gerai donatnya yang pertama di Mall Pondok Indah 2 pada tanggal 31 Agustus 2006. Jeko ini sebagai merek lokal didirikan oleh Johnny Andrean, seorang penata rambut terkemuka di Indonesia. Nah, halo guys, kita bakal nge-review donat. Di sini ada dua merek donat yang akan kita review. Di sini ada donat madu, lalu di sini juga ada donat dari Yomart Cafe. Di sini kita beli 3 varian masing-masing. Ini meses, ini tiramisu, ini almond, ini tiramisu. Nah, untuk itu kita coba dulu masing-masing ya. Yang mana yang dulu? Pertama-tama kita coba dulu dari yang ini dulu. Alhamdulillah.
kan korbannya. Iya, warnanya. Di sini ada 3 yang tadi ya. Yang merah dulu ya guys. Kita ambil dulu ya. Nih, ya ini. Nah, kelihatan kan donatnya? Ini meses, ini Almond, ini tiramisu. Nah, mari kita coba. Lain. Manis. Banget. Dan aku. Jadi sesuai namanya ya, aku di sini perlu donat madu. Proteinnya itu empuk, lembut. Jadi bukan kayak donat yang keras yang menyanyi ya, kayak donat luar negeri itu kan keras buat makan, kenyang. Nah, sedangkan ini lebih cocok buat camilan karena lihat. Buat temen kopi juga boleh sih. Iya, enak sama kopi sama teh ini cocok. Lagi pas pagi-pagi buat kalian sarapan ini cocok banget. Ya, pasti nggak terlalu kenyang ya. Ya, kan Tapi buat manis, ya manisnya manis banget sih. Iya, kalau buat makan banyak kayaknya bakal jadi enak. Yang pertama yang meses dulu ya. Mesesnya tuh ya agak spesialnya sih kayak meses biasanya. Di sini ada 2 varian mesesnya, meses coklat sama meses kacang. Dan ya sesuai rasanya tuh manis. Tapi yang kacangnya itu ketutupan sama coklatnya rasanya. Dan rotinya pun udah manis. Jadi kalau yang suka manis ini rekomendasi. Tapi untukku 8/10. Kemudian ada yang almond. Almond. Jadi ini yang buat yang almond ya. Nah, buat yang almond kalau menurut aku ini ya manis sih, emang terlalu manis. Cuman kayaknya kalau yang buat suka coklat sama kacang almond itu pasti suka banget. Terus ya rotinya lembut, enak. Terus cocok banget buat sarapan pagi. Apalagi kalau misalkan sambil ngopi. Enak. Oke guys, ini yang aku varian tiramisu. Kalau buat aku pribadi sih jujur ini kemanisan banget. Soalnya kalau buat dikonsumsi lebih dari 1 mungkin agak kurang ya. Cuman di sini tuh bagusnya si adonan-adonannya itu empuk banget. Terus gak gampang kempes juga. Tapi kalau dibelah tuh seratnya banyak. Terus kalau buat nasi tiramisunya sendiri, si aroma kopinya kurang strong. Kalau buat aku yang biasanya makan tiramisu yang ini banget, cuman di sini mah lebih dominan manisnya aja. Tiramisunya kurang. Makan lah. Dadah. Dadah. Nah, sekarang di sini ada cuma kafe. Nah, sama kayak apa yang tadi bisa dilihat ya. Boleh coba nggak sih? Jelas. Tapi tidak deh. Rasanya masih sama kayak yang tadi ya guys. Ya meski ada sedikit perbedaan. Kayak ini yang tadi tuh mesesnya itu rasa kacang sama coklat. Ini dominan coklat sama mungkin ada beberapa rasa tambahan. Nah, kalau yang aku tadi kan si krimnya krim coklat kan. Cuman yang sekarang kayaknya ini vanilla sih. Gitu. Tapi masih tetap variannya almond. Kalau yang aku yang tiramisu bedanya kalau yang tadi itu ada crumbsnya, kalau yang ini polos. Sekarang coba sama dengan tadi. Ternyata guys, ini rasanya tiramisu, cuman di atasnya almond. Aku nggak ada. Ya, almond gitu. Gak ada. Jangan dimasukin ya nanti ini. Tok. Oke guys, buat yang dari Yamat Cafe ini adonannya nggak sepluff yang tadi, ini lebih padat juga sarang-sarangnya. Tapi kalau buat manisnya, aku better yang ini sih. Terus
Kalau tiramisunya sama-sama kurang. Nih makan. Bener. Nah, aku udah cobain tadinya rasa meses. Rasanya itu pas ya. Kalau tadi itu kan donat madu tuh emang basicnya itu dari adonannya itu ditambah madu. Jadi emang untuk yang suka manis itu cocok banget sih. Nah kalau ini tuh setuju sama yang tadi dibilang Alfia. Adonannya lebih padat, lebih mengenyangkan, dan untuk rasa dari mesesnya pun pas. Ada olesan tipis dulu sebelumnya tuh, terus ditambah meses, jadi gak terlalu tebal, dan dari rotinya pun gak terlalu manis kayak tadi. Jadi untuk yang gak pengen terlalu manis tapi pengen nyobain donat, ini rekomendasi sih. Ratingnya 9/10 lumayan. Aku. Oke, jadi kalau misalkan dari aku, kalau menurut aku perbedaannya tuh buat yang roti apa ini namanya, roti cafe dari Yomart sama donat madu, bedanya tuh dari keempukan rotinya, sama kayak yang dibilang Fadel sama Alfia tadi. Jadi si roti yang cafe Yomart ini lebih padat guys, jadi cocok juga sih buat dipakai sarapan, cuman kayaknya lebih ngenyangin. Terus kalau menurut aku, kan aku tadi nyobainnya yang almond kan, sama ini juga yang almond. Nah kalau yang ini almondnya lebih kerasa, lebih banyak almondnya. Terus nggak terlalu manis juga. Terus pokoknya enak. Ratingnya 9 deh. Yang tadi yang donat madu 8,5. Buat aku ratingnya yang ini 8,5. Kalau yang tadi 8. Oh iya, terus izin nambahin juga kalau misalkan buat tempatnya sama-sama gimana ya, kalau donat madu ada tempat duduknya tapi cuman buat nunggu pesanan doang. Nah kalau misalkan di Yomart Cafe ada tempat duduknya tuh, jadi kan ya bisa dimakan di situ, bisa di dine in di situ gitu. Jadi itu kita udah nyobain dua madu ini, donat ini, udah dibandingin juga. Nah untuk kesimpulannya, pertama-tama harga dari kedua donat yang sudah dicoba tadi itu berbeda ya. Donat madu itu harganya 6.500. Kalau buat yang donat Cafe Yomart ini cuma 5.000. Nah, lebih murah. Ya. Nah, untuk dari segi tempatnya ya. Iya, dari segi tempat. Dari segi tempat itu di donat madu itu gimana? Kalau di donat madu, jadi di situ dikasih tempat buat duduk. Cuman kayaknya di situ cuma buat nungguin doang, nungguin pesanan tempat duduknya tuh. Nah kalau di Yomart Cafe dikasih tempat duduk buat kita dine in di sana, buat makan di sana. Nah menurut Alfia gimana nih rasanya, lebih suka yang mana? Kalau menurut aku pribadi, jujur lebih suka yang dari Yomart Cafe ini karena dominan tiramisunya agak lebih mendingan sedikit dari yang tadi. Tapi kalau secara adonan aku lebih suka yang donat madu. Terus perbedaan dari keduanya ini ada di kemasan. Nah kalau donat madu mau beli satu ataupun banyak sama-sama menggunakan box. Iya, box yang kecil gitu loh guys. Yang tadi kita tunjukin. Nah kalau di Yomart Cafe ini, kalau belinya satuan cuma pakai paper bag kayak gini. Kecuali kalau misalnya beli banyak baru pakai dus. Jadi mungkin perbandingan harganya itu bisa dilihat dari kemasan. Jadi setelah mengulas kelebihan dan kekurangan dari kedua produk yang sudah kita bandingkan, sekarang saya akan membahas opportunity dan threats dari brand donat madu terlebih dahulu. Yaitu untuk peluang dari brand donat madu, banyak orang yang menyukai donat madu dengan cita rasa manis dengan ditambahkan madu. Seperti anak kecil, remaja, hingga orang dewasa pun sangat menyukai donat ini. Lalu untuk ancamannya, banyak pesaing baru yang lebih inovatif sehingga dapat menjadi ancaman bagi usaha donat madu. Segitu dulu ya, bye-bye, see you. Setelah membahas peluang dan ancaman dari produk donat madu, selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang dan ancaman dari produk donat Cafe Yomart. Jadi peluang dari donat Cafe Yomart yang pertama adalah memiliki keunggulan di
tempat yang nyaman. Jadi setiap orang yang telah berlalu lalang setelah belanja di Yomart bisa singgah terlebih dahulu di kafenya untuk beristirahat sejenak sambil mengisi perut yang kosong. Yang kedua yaitu keunggulan di bidang harga. Harga yang terlampir atau yang dijual yaitu Rp5.000 untuk seluruh varian rasa donat. Jadi untuk para pelajar dan segala usia itu sangat terjangkau. Kemudian dari ancamannya yaitu kurangnya branding, jadi hanya memanfaatkan nama Yomart dan kurangnya ada logo sesuatu yang menarik. Jadi mungkin sekian kesimpulan dari kami. Untuk itu kami tutup. Wassalamualaikum.